Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Mama Budaya, salam harmoni. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komapuri Ardiani dengan NIM 2017051021 sebagai moderator dan pemateri. Teman saya, Pande Putu Mesya Diantari dengan NIM 2017051006 sebagai pemateri. Ide Bagus Putu Weda Ananta dengan NIM 2017051013 sebagai pemateri. Dan Putu Ari Handayani dengan NIM 2017051028 sebagai pemateri. Materi yang akan kami bahas ialah mengenai akuntansi biaya bahan baku. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Biaya bahan baku, pengertiannya ialah bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Biaya bahan baku, sebab materinya ialah yang pertama, unsur-unsur yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Yang ketiga, masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang keempat, sisa bahan baku atau scrap materials. Yang kelima, produk rusak atau spoiled goods. Dan yang keenam adalah produk cacat atau defective goods. Materi pertama ialah unsur-unsur yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Unsur-unsur yang membentuk harga pokok bahan yang baku yang dibeli itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem pembelian lokal. Yang kedua, biaya yang diperhitungkan di dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang ketiga, biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Yang keempat, unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor. Sistem pembelian lokal merupakan transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Di dalam sistem pembelian lokal memuat juga sistem pembelian lokal yang terdiri dari yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku, yaitu jika barang baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum, pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua, prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga atau purchase price quotation kepada para pemasok yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Prosedur penerimaan bahan baku, yaitu pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan penyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stock card. Yang kelima yaitu prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi. Laporan penerimaan barang dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian dan dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Hal ini menimbulkan masalah mengenai pengalokasian biaya angkutan tersebut kepada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. Materi selanjutnya ialah biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
Perlakuan terhadap biaya angkutan. Apabila biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada yang pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, yang ketiga, biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya, yang pertama adalah perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Biaya angkutan yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur adalah bahan baku A sebesar 400 kg, bahan baku B sebesar 350 kg, dan bahan baku C sebesar 50 kg. Adapun pembagian biaya angkutan kepada tiap-tiap jenis bahan baku disajikan pada tabel berikut ini. Terdapat jenis bahan baku berat sesuai dengan satuan kilogram dan persentase, dan juga alokasi biaya angkutan. Pada jenis bahan baku A, memiliki berat 400 kg dengan persentase 50%. Dengan alokasi biaya angkutan, dengan rumus perhitungan B dikali 300.000 menjadi alokasi biaya angkutan sebesar 150.000. Jenis bahan baku B adalah dengan berat sebesar 350 kg, persentase 43,75%, dengan alokasi biaya angkutan sebesar 131.250. Jenis bahan baku C dengan berat 50 kg, dengan persentase 6,25%, memiliki alokasi biaya angkutan sebesar 18.750, sehingga total berat sebesar 800 kg, total persentase 100%, dan total alokasi biaya angkutan menjadi Rp300.000. Dengan tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh kedua, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap-tiap jenis bahan baku seperti berikut. Bahan baku A seharga 100.000, bahan baku B seharga 150.000, dan bahan baku C seharga 225.000, dan bahan baku D seharga 125.000. Untuk biaya angkutan yang dikeluarkan keempat jenis bahan baku tersebut adalah sebesar 48.000. Jika biaya angkutan tersebut dibagikan atas dasar perbandingan harga faktur tiap-tiap jenis bahan baku, harga pokok tiap-tiap jenis bahan baku akan dibebani dengan tambahan biaya angkutan sebesar 0,08 rupiah. Adapun pembagian biaya angkutan sebesar 48.000 tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Yang pertama, jenis bahan baku A dengan harga faktur 100.000, pembagian biaya angkutannya sebesar 8.000, sehingga harga pokok bahan baku menjadi 108.000. Jenis bahan baku B dengan harga faktur 150.000 dengan pembagian biaya angkutan sebesar 12.000 menjadi harga pokok bahan baku B sebesar 162.000. Jenis bahan baku C dengan harga faktur 225.000 mendapat pembagian biaya angkutan sebesar 18.000 sehingga harga pokok bahan baku C menjadi 243.000. Dan jenis bahan baku D dengan harga faktur 125.000 dengan pembagian biaya angkutan sebesar 10.000 sehingga harga pokok bahan baku D adalah sebesar 135.000. Next. Harga pokok yang di tarif yang ditentukan. Untuk perhitungan harga pokok bahan angkutan dibebankan bahan di tarif di muka atau dilakukan dengan menarik biaya angkutan yang dikeluarkan tahun angkutan, kemudian dasar untuk biaya pembelian bahan baku. Harga faktur bahan baku harus ditambah dengan biaya angkutan sebesar tarif sesungguhnya dikeluarkan dicatat dalam rekening biaya angkutan. Adapun jurnal untuk mencatat pembebanan biaya angkutan atas dasar tarif biaya angkutan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pembebanan biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar yang ditentukan di muka. Dengan jurnal,
Persediaan bahan baku di debit dengan perhitungan tarif biaya angkutan dikali dasar pembebanan dan biaya angkutan di sebelah kredit. Untuk transaksi pencatatan biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan dengan jurnal biaya angkutan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Untuk transaksi, apabila pada akhir periode akuntansi dalam rekening biaya angkutan terdapat selisih biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi, yang jumlahnya material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Jurnalnya, persediaan bahan baku di debit dengan persediaan barang dalam proses di sebelah kredit, dan persediaan produk jadi di sebelah debit, harga pokok penjualan di sebelah debit, dengan biaya angkutan di sebelah kredit. Untuk biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan barang beli atas dasar tarif, maka perhitungan tarif biaya pembelian dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, jumlah biaya tiap bagian yang terkait dalam transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Dan yang ketiga, ditentukan tarif biaya pembelian untuk tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Untuk jurnal pembebanan biaya pembelian kepada harga pokok bahan baku atas dasar tarif adalah sebagai berikut. Dengan persediaan di sebelah debit dan biaya bagian pembelian yang dibebankan di sebelah kredit, biaya bagian penerimaan yang dibebankan di sebelah kredit, biaya bagian gudang yang dibebankan di sebelah kredit, dan biaya bagian akuntansi persediaan yang dibebankan di sebelah kredit. Adapun tabel mengenai bagian dasar pembebanan dan tarif pembebanan pembelian. Untuk bagian pembelian, dasar pembebanannya adalah jumlah frekuensi pembelian atau volume pembelian. Dengan tarif pembebanan pembelian yaitu tarif per transaksi pembelian atau tarif setiap jumlah harga faktur pembelian. Untuk bagian penerimaan, dasar pembebanannya adalah jumlah macam bahan yang diterima. Dengan tarif pembebanan belian, yaitu tarif per macam bahan yang diterima. Pada bagian gudang, dasar pembebanannya menggunakan jumlah macam bahan, kuantitas atau nilai rupiah. Dengan tarif pembebanan pembelian yaitu tarif per macam bahan, per meter kubik, atau per nilai rupiah bahan baku yang disimpan di gudang. Pada bagian akuntansi persediaan, dasar pembebanan yaitu jumlah frekuensi pembelian. Dengan tarif pembebanan pembelian yaitu tarif per transaksi pembelian. Adapun unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor adalah terdiri dari yang pertama harga FOB, dan kemudian angkutan laut atau ocean freight, kemudian ini ditambahkan sehingga menjadi harga C dan F. Kemudian ada biaya asuransi atau marine insurance, kemudian ditambah menjadi harga C, I, dan F. Adapun biaya-biaya bank, biaya masuk, dan biaya pabean lainnya, pajak penjualan impor, biaya gudang, biaya ekspedisi muatan kapal laut, dan biaya transport lokal yang kemudian menjadi harga pokok bahan baku. Selanjutnya, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda meskipun jenisnya sama. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode-metode itu diantaranya adalah metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, dan metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Adapun prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku. Bagian produksi yang membutuhkan bahan baku akan mengisi bukti permintaan barang menggunakan form seperti yang terlihat pada berikut ini. Kolom-kolom yang diisi informasi adalah yang pertama kolom nomor urut. Kemudian nama dan nomor kode kelompok, nomor urut barang dan jumlah satuan yang diminta, dan pusat biaya, dalam hal ini bagian produksi yang memerlukan bahan baku.
Setelah bukti permintaan barang tersebut diotorisasi oleh yang berwenang, 3 lembar bukti permintaan barang tersebut kemudian dibawa ke bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan bahan baku sesuai dengan yang tercantum dalam bukti penerimaan barang dan menyerahkannya kepada bagian produksi yang membutuhkannya. Kemudian bagian gudang mengisi jumlah bahan baku yang diserahkan pada kolom serahkan dalam bukti permintaan barang. Dan sesudah diotorisasi oleh kepala bagian gudang, bukti permintaan barang tersebut kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi. Bagian gudang akan mencatat pemakaian bahan baku ini di dalam kartu gudang pada kolom dipakai dan mencatatnya dalam kartu barang. Bagian akuntansi kemudian akan mengisi informasi harga satuan dan menghitung serta mencantumkan jumlah harga pokok bahan baku yang dipakai dalam bukti permintaan barang tersebut. Informasi tentang harga satuan diperoleh dari kartu persediaan bahan baku yang bersangkutan. Kemudian bagian akuntansi mencatat pemakaian bahan baku tersebut ke dalam kartu persediaan dan menyerahkan bukti permintaan barang tersebut kepada pemegang jurnal umum. Metode pencatatan biaya bahan baku. Ada 2 metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Metode mutasi persediaan adalah metode pencatatan biaya bahan baku, di mana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Sedangkan metode persediaan fisik adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu metode-metode lainnya. Yang pertama itu metode identifikasi khusus atau specific identification method, yaitu pembelian bahan baku harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan baku tersebut dibeli. Kemudian yang kedua itu metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP, yaitu harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Dalam metode masuk pertama keluar pertama ini, ada 2 jenis jurnal, yaitu yang pertama jurnal pembelian, di mana dalam jurnal pembelian ini akan mendebet akun persediaan bahan baku dan mengkredit utang dagang. Kemudian yang kedua itu jurnal pemakaian, maka akan mendebet akun barang dalam proses, biaya bahan baku, dan mengkredit persediaan bahan baku. Next. Metode yang ketiga yaitu metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out method, yaitu harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Kemudian metode yang keempat itu metode rata-rata bergerak atau moving average method, yaitu cara untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan menghitungkan harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Kemudian metode yang kelima yaitu metode biaya standar. Metode biaya standar ini yaitu metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price. Dalam metode biaya standar ini, ada 4 jenis jurnal, yaitu yang pertama untuk mencatat pembelian, maka jurnalnya yaitu mendebet akun persediaan bahan baku, di mana ini didapat dari kuantitas dikali harga standar persatuan dan mengkredit selisih harga. Kemudian jurnal yang kedua itu untuk mencatat harga sesungguhnya, yaitu mendebet selisih harga dan mengkredit utang dagang. Jurnal yang ketiga itu untuk mencatat pemakaian bahan baku sesungguhnya, akan mendebet akun bahan dalam proses atau biaya bahan baku dan mengkredit persediaan bahan baku. Jurnal yang keempat itu jurnal untuk mencatat pemakaian, akan mendebet akun barang dalam proses, biaya bahan baku dan mengkredit persediaan bahan baku. Dan metode yang terakhir yaitu metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Kemudian, materi yang ketiga itu masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku.
Lanjut, Mes. Kemudian yang keempat tuh sisa bahan baku, scrap material. Di mana sisa bahan atau scrap material ini merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Jika harga jual sisa bahan rendah, biasanya tidak dilakukan pencatatan jumlah dan harganya sampai saat penjualannya. Tapi jika harga jual sisa bahan tinggi, maka perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Hasil penjualan sisa bahan tersebut dapat diperlakukan sebagai yang pertama, pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Kemudian yang kedua, pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga itu penghasil di luar usaha atau other income. Kemudian untuk hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan baku tersebut. Untuk jurnal penjualan sisa bahan bakunya yaitu mendebet kas atau piutang dagang dan mengkredit barang dalam proses biaya bahan baku. Dan yang kedua itu pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jurnal untuk mencatat sisa bahan baku ini yaitu mendebet kas atau piutang dagang dan mengkredit biaya overhead pabrik. Kemudian yang ketiga itu penghasilan di luar usaha atau other income akan untuk jurnal penjualan sisa bahan bakunya yaitu mendebet kas atau piutang dan mengkredit hasil penjualan sisa bahan. Cara pencatatan jurnal akuntansi sisa bahan. Bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kartu persediaan. Pada saat sisa bahan ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang, bagian akuntansi persediaan menerima laporan jumlah sisa bahan dari bagian gudang. Bagian akuntansi persediaan mencatat kuantitas sisa bahan baku ke dalam kartu persediaan. Pada saat persediaan sisa bahan tersebut dijual, dibuat jurnal. Bagian akuntansi persediaan melakukan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kuantitasnya saja tanpa nilai rupiahnya. Contoh metodenya yaitu bagian produksi menyerahkan 2.000 kg sisa bahan ke bagian gudang. Sisa bahan tersebut ditaksir dapat laku dijual senilai Rp5.000 per kilo. Sampai dengan akhir periode akuntansi, sisa bahan tersebut telah laku dijual sebanyak 1,250 kg dengan harga jual Rp 6.000 per kilogram. Untuk mencatat penyerahan sisa bahan, maka jurnalnya yaitu mendebet persediaan sisa bahan, di mana nilai nominalnya diperoleh dari 2.000 dikali Rp5.000, maka hasilnya 10 juta, dan mendebet mengkredit hasil penjualan sisa bahan sebesar 10 juta. Kemudian untuk mencatat penjualan sisa bahan, maka mendebet kas atau piutang dagang yaitu diperoleh dari 1.250 kg dikali dengan Rp6.000, yaitu akan mendapat 7.500.000 dan mengkredit persediaan sisa bahan sebesar 7.500.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, apabila terdapat sisa bahan yang belum terjual, maka akun yang didebet yaitu hasil penjualan sisa bahan senilai Rp3.750.000 dan mengkredit penghasilan yang belum direalisasikan senilai Rp3.750.000, di mana hasil Rp3.750.000 ini diperoleh dari bahan sisa dikurang bahan sisa sesungguhnya, yaitu 2.000 dikurang 1.250 sehingga didapat 750 kg. Kemudian selisih bahan sisa ini dikali taksiran harga yaitu 750 kg dikali Rp5.000 sehingga mendapatkan hasil Rp3.750.000. Kemudian jurnal penyesuaian apabila terdapat perbedaan harga taksiran dan sesungguhnya, maka akan mendebet persediaan sisa bahan senilai Rp1.250.000 dan mengkredit hasil penjualan sisa bahan senilai Rp1.250.000, di mana hasil ini diperoleh dari harga jual dikurang harga taksiran yaitu Rp6.000 dikurang Rp5.000 sehingga hasilnya Rp1.000. Kemudian selisih harga ini dikali harga
terjual yaitu Rp1.000 dikali 1.250 kilogram sehingga dapat 1.250.000. Kemudian materi yang selanjutnya itu produk rusak atau spoiled goods. Produk rusak. Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah diterapkan yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan terhadap produk rusak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perlakuan 1. Perlakuan yang pertama itu jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjakan pesanan tertentu, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk. Yang kedua itu jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. Kemudian untuk perlakuan yang kedua itu jika produk rusak normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Kemudian elemen-elemen untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yaitu yang pertama biaya bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja tak langsung, yang ketiga biaya reparasi dan pemeliharaan, yang keempat biaya asuransi, yang kelima biaya overhead pabrik lain, kemudian yang selanjutnya rugi produk rusak atau hasil penjualan dikurang harga pokok produk rusak sehingga akan mendapatkan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Rumus tarif biaya overhead pabrik yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dasar pembebanan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Adapun contoh kasusnya itu PT Santai berproduksi atas dasar pesanan. Dalam bulan Januari 2000 sekian, perusahaan menerima pesanan pembuatan 1000 satuan produk A. Karena pesanan ini adalah pesanan yang membutuhkan kecepatan spesifikasi yang ditentukan pemesan, maka produk rusak yang terjadi dibebankan kepada pesanan tersebut. Lalu ada pembahasannya itu, untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 75.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 175.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual Rp350 per satuan. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah 1.100 satuan produk A adalah sebagai berikut. Penjurnal yang pertama didebat adalah barang dalam proses, biaya bahan baku sebesar 75.000. Lalu yang kedua barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung sebesar 175.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 262.500. Dan dikredit persediaan bahan baku sebesar 75.000, gaji dan upah sebesar 175.000, dan biaya overhead yang dibebankan sebesar 262.500. Next. Selanjutnya, pencatatan produk rusak jika kerugian produk rusak dibebankan pada seluruh produk. Contoh kasusnya itu PT Santai berproduksi atas dasar pesanan. Kerugian karena adanya produk rusak sudah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP pada awal tahun. Tarif biaya overhead pabrik adalah sebesar 160% dan biaya tenaga kerja langsung. Pada bulan Januari 2000 sekian, perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 kilo. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp400.000. Setelah pesanan ini selesai diproduksi, ternyata dari 2.300 kilo produk selesai yang dihasilkan, terdapat 300 kilo produk rusak.
yang diperkirakan masih dapat laku dijual 200 per kilo. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah pesanan produk B tersebut adalah adapun di debit jurnalnya itu barang dalam proses biaya bahan baku Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp400.000. Dan di kreditnya itu persediaan barang baku sebesar Rp100.000, gaji dan upah sebesar Rp250.000, dan biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp400.000. Lalu yang keenam ada produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Next. Adapun pencatatan biaya pengerjaan kembali produk catat jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. Contoh kasusnya itu, PT Santai menerima pesanan 100 satuan produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp40.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp25.000, biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan atas dasar tarif sebesar 200% dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah pengolahan 100 satuan produk tersebut selesai, ternyata ada 10 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya-biaya pengerjaan kembali 10 satuan tersebut dalam satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang biasa dipakai. Jurnal pencatatan produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk cacat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi 100 satuan produk X sebagai berikut. Di debit, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp25.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp50.000. Dan di kreditnya yaitu persediaan bahan baku sebesar Rp40.000, gaji dan upah sebesar Rp25.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp50.000. Next. Yang kedua, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Di debit, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp5.000. Lalu yang kedua, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp10.000. Dan di kreditnya itu gaji dan upah sebesar Rp5.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp10.000. Lalu yang ketiga ada jurnal pencatatan harga pokok produk selesai, yaitu di debit persediaan produk jadi sebesar Rp130.000 dan di kreditnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp30.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp60.000. Lalu, ada pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Contoh kasusnya itu, di dalam proses PT Santai selalu terjadi produk cacat yang masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Tarif BOP ditentukan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Perusahaan dalam periode anggaran tersebut menerima pesanan pembuatan 500 satuan produk Y. Biaya produksi yang dikeluarkan adalah biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp124.000. Setelah pengolahan 500 satuan produk Y tersebut selesai, ada 50 satuan produk cacat. Biaya pengerjaan kembali 50 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp10.000 dan BOP pada tarif yang dipakai. Next.
Adapun jurnal pencatatan biaya produksi 500 satuan produk adalah sebagai berikut. Di debit, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp187.500, lalu dikredit persediaan bahan baku sebesar Rp100.000, gaji dan upah sebesar Rp125.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp187.500. Lalu yang kedua, ada jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat, jika biaya tersebut dibebankan pada produk secara keseluruhan. Di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp25.000, dan dikredit gaji dan upah sebesar Rp10.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp15.000. Dan yang terakhir adalah ada jurnal pencatatan harga pokok produk selesai adalah sebagai berikut. Di debit, persediaan barang jadi sebesar Rp412.500 dan dikredit yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp125.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp187.500. Baik, waktunya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang kami sampaikan mengenai akuntansi biaya bahan baku. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.